Baik, hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pertumbuhan mikroorganisme atau mikroba. Pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme atau mikroba. Cukup jelas suara saya terdengar? Cukup ya? Baik. Ya, Pak. Nah, kenapa kita harus belajar atau mengetahui pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme? Yang pertama, itu merupakan bagian dari karakteristik suatu makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan itu adalah ciri dari makhluk hidup. Nah, selain itu, kita juga perlu tahu karena kaitannya dengan bagaimana kita memperlakukan mikroorganisme, terutama mikroorganisme yang mempunyai peran baik dia negatif maupun yang positif. Maka kita perlu tahu bagaimana dia tumbuh dan berkembang. Berangkat dari dua hal itu, secara kontekstualnya, contohnya misalnya begini. Ada seseorang penyakit yang diakibatkan oleh kuman. Kuman ini setelah teridentifikasi mungkin jenisnya bakteri misalnya. Nah, ketika ingin mengatasinya itu, tentu kita harus tahu bagaimana dia tumbuh dan berkembang, supaya kita tahu memperlakukan si bakteri tersebut. Misalnya dengan obat apa dia bisa tidak tumbuh dan berkembang. Kemudian sampai berapa lama dia fase pertumbuhannya, sehingga jangan sampai melewati fase itu dia sudah mati misalnya. Itu secara kontekstual kita mempelajari ini di kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, pertumbuhan itu bisa secara individu atau secara kelompok. Kalau dia individu, berarti penambahan volume sel. Kalau volume sel bertambah, berarti diikuti oleh penambahan kuantitas isi dan kandungan sel. Itu pengertiannya. Manusia secara individu tumbuh, membesar ke samping atau ke atas, itu kan volume selnya bertambah. Atau massa ototnya bertambah, kan gitu ya kalau manusia ya. Nah, kalau pada bakteri misalnya, pertumbuhan individu itu volume selnya bertambah yang diikuti dengan kenaikan dari isi dan kandungan sel. Misalnya kandungan sel itu bukan organel selnya yang bertambah. Nanti kan pikir pula nanti inti selnya jadi 2 gitu. Itu bukan konsep pertumbuhan ya kan. Oke, baik. Kemudian kalau pertumbuhan secara populasi akibat adanya pertumbuhan individu. Apa itu populasi? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu populasi? Silakan. Ada? Mana? Siti, Jessica, Muhadira. Apa itu populasi? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu populasi? Ada Salamah di sini, ada Nindya. Silakan. Bantulah saya. Ada? Apa itu populasi? Izin menjawab, Sir. Ya, silakan. Populasi merupakan sekumpulan individu dengan jenis yang sama, Sir. Oke, artinya bahwa
pertumbuhan populasi pada mikroorganisme itu karena diikuti terlebih dahulu dengan pertumbuhan individu. Itu maksudnya. Nah, pada mikroorganisme, karena ukuran selnya itu kecil, yang ukurannya kemarin itu kalau nggak salah mikro, batas antara pertumbuhan sel dengan pertumbuhan individu itu agak sulit diamati karena cepatnya pertumbuhan itu. Oke, misalnya 1 jam kemudian, misalnya kita nanam nih hari ini, 1 jam kemudian bisa jadi banyak, tapi kita udah nggak tahu lagi ini pertumbuhan selnya berapa, pertumbuhan individunya berapa, pertumbuhan populasinya berapa. Nah, ini berkaitan dengan waktu masing-masing mikroorganisme membelah. Misalnya Escherichia coli itu kalau tidak salah dia setiap 15 menit kali membelah 2 pangkat N. Begitu seterusnya. Jadi kalau 15 menit pertama dia 2, 15 menit kedua jadi berapa itu? 2 pangkat 2, 4. Kan gitu ya. Nah, makanya agak sulit nanti membedakan mana pertumbuhan sel dan mana pertumbuhan populasi karena kecepatan dari pertumbuhan sel. Nah, pengukuran pertumbuhan. Nah, pertumbuhan mikroorganisme itu dapat juga diukur. Ada beberapa cara mengukur pertumbuhan mikroorganisme. Kita mulai dari yang pertama namanya metode turbidimetri. Dihitung dengan cara mengukur kekeruhan kultur. Itu kata kuncinya. Jadi prinsip kerjanya kurang lebih semakin banyak cahaya yang diserap, maka nanti kesimpulannya semakin banyak jumlah sel. Sel itu kan tidak memantulkan cahaya, tapi menyerap cahaya. Itu yang metode turbidimetri. Alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan. Prinsipnya kekeruhan. Jadi metode ini sebenarnya tidak hanya pada pengukuran mikroorganisme, tapi bisa juga diaplikasikan pada pengukuran kekeruhan air dan sebagainya. Tapi prinsipnya kalau ada kita biakkan mikroorganisme dalam tabung reaksi dengan menggunakan kultur cair, media cair, maka dia tumbuh di situ, kemudian kita masukkan ke alatnya, kemudian nanti ditembakkan cahaya, semakin banyak yang terserap maka semakin banyak jumlah sel. Yang kedua itu metode total count. Menghitung di bawah mikroskop tetapi tidak bisa membedakan antara sel hidup dan yang mati. Sama juga sama yang di atas sebenarnya, tidak bisa membedakan antara yang hidup dan yang mati. Kalau ini nggak masalah ya. Ambil, hitung di bawah mikroskop, tuh. Kemudian perhitungan tidak langsung. Tadi perhitungan langsung, ini perhitungan tidak langsung. Metode variable count dengan cara pengenceran. Kalau semakin tinggi tingkat pengenceran, maka semakin sedikit jumlah mikroorganisme. Jadi pengenceran tingkat 1 yang 10 pangkat 1 itu lebih banyak jumlah sel mikroorganisme dibanding misalnya pengenceran tahap kedua atau 10 pangkat minus 2. Karena prinsip dari pengenceran itu adalah 10 pangkat minus 2 itu 9 mili media atau aqueous pun terserah
ditambah 1 mili dari pengenceran pertama. Maka otomatis jumlahnya semakin lama semakin sedikit jumlah mikroorganisme. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti Pak yang metode pengukuran yang tadi dengan cahaya tadi itu Pak, dia semakin keruh semakin sedikit bakterinya gitu ya Pak? Oke, kalau yang itu berarti metode turbidimetri ya. Semakin keruh suatu kultur, maka semakin banyak jumlah sel gitu maksudnya. Jumlahnya semakin banyak. Nanti prinsipnya cahaya gitu ya. Cahaya yang ditembakkan ke dalam apa namanya? Misalnya gini nih, nampak nih ya. Misalnya inilah apa namanya? Tabung reaksi itu, ini yang ini. Di dalamnya ini ada mikroorganisme dan media pertumbuhan cair. Nah, dari sini ditembakkan cahaya kemari. Tentu prinsip cahaya kan bisa tembus ya. Ya kan? Iya, Pak. Tembus. Semakin sedikit yang tembus, artinya jumlah yang menyerap semakin banyak di dalam, kan gitu ya. Nah, artinya bahwa jumlah sel mikroorganismenya semakin banyak. Nah, semakin sedikit jumlah cahaya yang tembus, itu artinya semakin banyak jumlah cahaya yang terserap oleh sel di dalam tabung reaksi itu, yang menandakan bahwa semakin banyak jumlah sel. Kira-kira begitu ya, Muhadira tadi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Sebelum kita lanjut nih. Ini kita agak 2 jam lah ini ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ada pembelahan diri istilahnya untuk memperbanyak sel. Kalau fasenya itu ada 3 fase, sitoplasma terbelah oleh sekat, kemudian sekat diikuti oleh suatu dinding melintang, baru terpisah selnya. Kira-kira begitu. Prinsipnya ada satu sel bakteri nih, inilah ya. Nih. Kemudian di tengahnya ini ada sekat, nanti menjadi 2. Kemudian lama-lama dia berpisah. Itu yang dinamakan 2 pangkat N tadi itu. 1 pangkat 2 kan 2. Iya, 1 pangkat 2. 2 pangkat 1. Salah. 2 pangkat 1 kan 2. Nah, yang 2 ini begitu juga nanti membelah dirinya, jadi 4. Nah, yang 4 ini membelah juga lagi menjadi berapa itu? 2 pangkat 4 berapa? Nah, itu prinsip pembelahan diri. Yang dimaksud di sini ya, bukan yang lain membelah dirinya. Itu fasenya kira-kira begitu. Kurang lebih sederhananya begitulah. Atau ada gambarnya enggak ya? Oh, enggak ada. Oke. Nah, pertumbuhan sel. Nah, jika faktor-faktor lingkungan menguntungkan, maka setelah terjadi pembelahan, sel-sel baru A yang terbentuk akan membesar hingga sebesar sel induk. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kalimat ini? Silakan. Ditunggu. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Harus ada nih 4-5 orang, jangan 1 orang aja ya. Silakan. Jadi Pak, faktor lingkungan itu kan bisa menguntungkan, bisa juga tidak. Nah, apabila menguntungkan, misalnya nutrien atau medianya itu pas dengan pH yang pas dan suhu dan kelembapan yang pas, tentu dia akan bisa bertumbuh sama dengan sel indukannya Pak. Karena faktor-faktor di luarnya itu mendukung begitu Pak. Begitu Pak menurut saya. Terima kasih Pak. Ini Asnawi ya Pak, bukan Muhadira. Saya minjem
ininya Mahadi rasanya nggak bisa join, Pak. Ya, silakan lanjut yang lain, ada lagi, silakan. Oke ya, ada lagi yang lain yang bisa menjelaskan kalimat ini. Silakan, masa satu orang aja. Halo, mana yang lain ini? Jessica, mana Jessica? Ayo. Ya, yang lain siapa ini bisa menjelaskannya? Jika faktor-faktor lingkungan menguntungkan, maka setelah terjadi pembelahan sel-sel baru yang terbentuk akan membesar hingga sebesar sel induk. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan ini? Silakan. Ayo, mana nih? Ada Salama, ada Nindya, Trisnawati, atau siapapun di sini. Ayo. Ada yang bisa menjelaskan ya? Silakan. Mana nih orang ini yang lain? Mana suaranya nih? Suara saya masih bisa terdengar kan? Kasih, Pak. Ya. Ya, Amalia. Apa cerita kalimat ini, Amalia? Kira-kira apa isi makna dari kalimat ini gitu? Jika faktor-faktor lingkungan menguntungkan, maka setelah terjadi pembelahan, sel-sel baru yang terbentuk akan membesar hingga sebesar sel induk. Artinya bahwa, nunggu-nunggu ini lama kali kayaknya. Artinya bahwa pembelahan sel itu terjadi secara apa namanya ya? Kalau pembelahan itu terjadi memang ada siklus pembelahan. Sel-sel baru itu hasil dari pembelahan itu hanya akan bisa tumbuh dan berkembang jika faktor lingkungan mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Kita hidup tenang, nyaman, enak itulah salah satu faktor yang mengakibatkan kita itu dengan mudah belajar misalnya. Kalau kita tidak nyaman, tidak tenang, maka kegiatan belajar tidak akan pernah bisa kita lakukan. Kan kira-kira begitu. Jadi faktor-faktor lingkungan itu mempengaruhi sesuatu berkembang atau tidak. Kira-kira begitu ya. Konsepnya begitu juga dari pertumbuhan sel. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ada yang kita kenal istilahnya namanya grafik pertumbuhan. Grafik pertumbuhan
mikroorganisme. Setidaknya ada berapa fase ya? Ada 6 fase. Ada 6 fase dalam grafik pertumbuhan itu, yang masing-masing fase itu punya ciri dan kekhasan tersendiri. Nah, grafik pertumbuhan itu gini. Ini grafik pertumbuhan. Dalam grafik pertumbuhan ini setidaknya ada 6 fase yang terjadi. Tapi kalau mau disingkat 3 fase. Tapi kalau mau dijabarkan jadi 6 fase bisa. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, gitu ya. Oke, kita mulai dari fase pertama. 1 sampai 2 jam setelah pemindahan. 1 sampai 2 jam setelah masa pemindahan, itu yang kalian lakukan ketika kalian menggores di cawan Petri. Bayangkan dulu itu. Kemarin udah mengisolasi mikroorganisme kan? Di lab ya? Sudah, Pak. Dari mana kemarin? Sampelnya? Hapusan tidak, Pak. Ya, contohnya dari mana? 1. Lupa Glenn? Nah, dari mana sampelnya diambil? Hapusan lidah, Pak. Oke, baik. Ketika kalian mengambil sampel mikroorganisme dari hapusan tadi itu diletakkan, digores ya? Sistem kemarin. Oke, digores di media pertumbuhan dalam cawan Petri, itu 1 sampai 2 jam tidak akan ada pertumbuhan. Tetap seperti itu. Itulah yang kita sebut namanya fase adaptasi. Jadi ciri dari fase adaptasi itu tidak ada pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Makanya di sini stuck, garis lurus nih. Ya, itu fase pertama. Fase 1 sampai 2 jam setelah pemindahan namanya fase adaptasi. Nah, fase kedua, jumlah bakteri mulai bertambah. Jadi setiap sel bakteri yang sudah bisa melewati fase adaptasi, maka dia mulai bertambah dan berkembang selnya. Mulai. Selnya tampak gemuk-gemuk. Nanti kalian tengok di mikroskop, betul gemuk apa enggak. Itu fase kedua. Nah, fase ketiga namanya fase pembiakan cepat atau fase logaritmik. Ini namanya nih, fase logaritmik itu ini. Ini garis ini kemarin nih. Fase log. Ini namanya fase log. Ini namanya fase lag di sini. Ini log, logaritmik. Fase logaritmik ini ditandai pertumbuhan cepat dari mikroorganisme yang sudah melewati fase adaptasi. Kalau dia sudah bisa melewati fase adaptasi, maka dia berarti nyaman dengan lingkungan itu, maka dia membelah diri. Kira-kira begitu. Nah, kita sama halnya kayak kita masuk pertama dulu di lingkungan Unimed misalnya. Dengan kawan kelas 1 kelas dulu kan pertama itu kan adaptasi di minggu pertama ya. Tidak ada yang langsung ribut-ribut di situ kan. Masih mencoba untuk mengenali satu dengan yang lain dan lingkungan. Itu namanya fase adaptasi. Nah, setelah melewati fase adaptasi, misalnya di 2 minggu pertama perkuliahan, baru ketahuan belangnya siapa yang suka buat ribut, yang suka pendiam, dan sebagainya. Maka dia terus berkembang. Kira-kira begitu ceritanya nih, hampir sama. Nah, jadi mikroorganisme jika ditempatkan ke dalam media yang baru, dia akan melewati namanya fase adaptasi. Dan adaptasi ini lumrah bagi semua makhluk hidup. Nah, siapa yang paling cepat melewati fase adaptasi,
itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, walaupun satu jenis. Nah, jadi pada fase adaptasi, pertumbuhan mikroorganisme di nol. Tidak ada pertumbuhan, karena masih mengenali lingkungan. Makanya kalian pengamatan itu tidak ada 1 sampai 2 jam, tapi 1 kali 24 jam besoknya. Karena nggak ada yang bisa teramati di 1 kali 1-2 jam itu. Nah, jadi ketika masuk pada fase logaritmik, pertumbuhan mikroorganisme itu terjadi secara cepat. Yang 2 pangkat N itu. Bisa jadi udah 2 pangkat berapa gitu ya. Jadi yang kalian amati itu 1 kali 24 jam besoknya itu udah pembelahan dari jadi 2 pangkat berapa kita nggak tahu lagi tuh. Jadi penuh dia kan gitu. Nah, itulah fase logaritmik. Nah, fase logaritmik ini kenapa dia bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat? Karena yang pertama adalah dia sudah melewati fase adaptasi yang menyatakan bahwa dia sudah aman dengan lingkungan itu, nyaman. Sudah nyaman dengan lingkungan itu, nutrisi banyak, nutrisi tahu ya, nutrisi banyak, karena media pertumbuhannya masih banyak di situ, nutrisi banyak, tidak ada gangguan dari yang lain, maka dia terus membelah. Dia terus memperbanyak diri. Nah, sampai suatu ketika, kan kalau cawan Petri itu kan ditutup ya. Kalau kalian amati kan ditutup ya. Nah, kalau berapa mili yang dituang ke media pertumbuhan? Medianya ke Petri. Berapa mili? Hah? Berapa mili? Ya. Hah? Berapa? 1, 2? Kemarin yang nuang siapa? Yang nuang ke Petri? Atau kan terima jadi? Kurang lebih 10 mili kemarin, Pak. 10 mili masing-masing Petri? Iya, Pak. Oke, taruhlah 10 mili ya. Nah, 10 mili yang dituangkan ke dalam 1 Petri dish itu kan media pertumbuhan. Artinya nutrisi pertumbuhan bagi mikroorganisme. Kemudian digoreslah mikroorganisme, kemudian ditutup. Kan gitu ya? Nah, Yep. ketika dia ditutup, kira-kira ada yang keluar, ada yang masuk nggak? Ada nggak yang keluar dari Petri dish itu ketika sudah ditutup? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Yang dimasukkan ada nggak setelah ditutup? Tidak ada, Pak. Nggak ada juga. Itulah yang kita sebut namanya kultur tertutup. Atau bahasa kerennya batch culture. BATCH culture, batch culture. Kultur tertutup. Jadi yang kalian buat itu di praktikum itu namanya kultur tertutup. Kenapa kultur tertutup? Karena tidak ada yang bisa ditambahkan dan dikeluarkan ketika semua media itu sudah ditutup. Petri di situ tutup. Artinya bahwa jumlah nutrisi di situ tidak akan pernah bertambah jumlahnya, kan gitu ya. Jumlah nutrisi tidak akan pernah bertambah, tapi jumlah mikroorganisme bertambah. Betul apa tidak logikanya? Betul, Pak. Oke. Artinya bahwa ketika semakin banyak jumlah mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang, maka jumlah nutrisi semakin apa? Berkurang, Pak. Berkurang. Artinya bahwa akan ada satu fase di mana terjadi perebutan nutrisi. Iya apa enggak nih? Ya. Karena jumlah mikroorganisme semakin bertambah pada fase pertumbuhan logaritmik, maka sementara jumlah nutrisi
tidak bertambah, jumlah mikroorganisme makin banyak, jumlah nutrisi semakin sedikit, maka terjadi yang namanya persaingan, perebutan dari jumlah nutrisi yang semakin sedikit itu. Maka yang tidak bisa bersaing, maka dia akan mengalami kematian. Maka nanti pada saat itu kita masuk ke dalam fase namanya fase stasioner. Fase stasioner itu di mana jumlah yang bisa meneruskan membelah diri dan jumlah yang mati itu kalau dihitung jumlahnya sama. Jumlah yang hidup dengan jumlah yang mati sama. Yang mati ini itulah yang tidak bisa bersaing mendapatkan mikroorganisme. Sedangkan yang hidup terus ini dia bisa bersaing mendapatkan mikroorganisme. Tapi kalau distatistikkan jumlahnya seimbang. Itulah fase stasioner, di mana jumlah yang mati dan yang hidup sama. Oke. Pada fase pertumbuhan logaritmik, fase pertumbuhan cepat, itu karena jumlah nutrisi berlimpah ruah, maka mikroorganisme menggemukkan selnya dengan membentuk metabolit primer namanya. Apa itu metabolit primer? Dan apa contohnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan. Ada ya? Apa itu metabolit primer dan apa contohnya? Silahkan. Ayolah. Ada? Apa itu metabolit primer dan apa contohnya? Silakan. Nah, nanti kalian cari lah ya kan. Aduh, kita ya. Ada yang bisa jawab ya? Hah? Ayolah, biar enak diskusinya kita ini. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, metabolit primer itu merupakan metabolisme sel, sesuatu yang masih dibutuhkan yang bersifat esensial gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Iya, contohnya karbohidrat, protein, lemak. Iya, oke. Jadi pada fase logaritmik, karena jumlah nutrisi masih banyak dan persaingan tidak ada, maka dia berusaha untuk memperluas selnya. Maka muncullah metabolit primer itu. Jadi pada fase logaritmik, metabolit primer terbentuk. Kira-kira begitu. Nah, ketika masuk pada fase stasioner, pada fase statis, yang jumlah nutrisi sedikit, sementara jumlah mikroorganisme banyak, maka dia mengeluarkan semua isi sel yang tidak esensial bagi dia. Tujuannya apa? Mengecilkan ukuran sel. Itu namanya adaptasi terhadap jumlah jumlah nutrisi yang sedikit. Sehingga harapannya metabolisme tidak terlalu besar terjadi di situ. Jadi tidak perlu banyak energi untuk bermetabolisme karena jumlah nutrisi sedikit. Maka dia keluarkan namanya metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu merupakan metabolit yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh mikroorganisme yang dia keluarkan dengan tujuan untuk mempertahankan selnya. Dari kalau ini ceritanya cekaman dari nutrisi, kurangnya nutrisi. Maka dia keluarkan metabolit primer itu yang tidak esensial bagi dia, supaya struktur selnya itu tidak terlalu besar, sehingga proses metabolisme itu tidak perlu memakan jumlah energi yang besar. Karena produk nutrisi sedikit. Maka dikeluarkanlah metabolit sekunder. Dan ternyata metabolit sekunder ini
bisa menyebabkan kematian bagi mikroorganisme lain. Jadi senyawa-senyawa metabolit sekunder ini kurang lebih itu yang kita sebut namanya nanti antibiotik. Antibiotik penisilin itu contohnya adalah struktur senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang diambil itu pada fase statis. Tujuannya mengecilkan selnya dan rupanya bisa menyebabkan kematian bagi sel yang lain sehingga dia aman-aman saja, kira-kira begitu. Jadi kalau mau ngambil metabolit sekunder, maka harus tahu fase pertumbuhan ini, kapan mau diambil metabolit sekunder ini. Kapan banyaknya metabolit sekunder bisa diproduksi oleh suatu sel mikroorganisme itu, kita harus tahu kurva pertumbuhan mikroorganisme itu. Ngambilnya pada fase statis. Kapan itu? Nah, itu kita harus tahu. Makanya kita perlu belajar pertumbuhan mikroorganisme ini. Nah, itu fase statis ya kan. Yang tidak bisa tahan dengan nutrisi yang sedikit dan gempuran dari metabolit sekunder mikroorganisme lain, maka dia akan mengalami kematian. Tapi kalau tahan, dia mulai masuk kembali ke fase adaptasi berikutnya untuk meneruskan pertumbuhannya berikutnya. Kurang lebih begitu isi dari kurva pertumbuhan ini, dengan ciri masing-masing dari fase itu. Kita ulang lagi, jadi kalau pada fase adaptasi, pertumbuhan tidak terjadi. Namanya adaptasi. Masih malu-malu, masih mengenali lingkungan. Pertumbuhan terjadi itu setelah mikroorganisme melewati fase adaptasi, dan pertumbuhan cepat itu terjadi disebut nanti fase pertumbuhan logaritmik atau fase log. Kalau adaptasi fase lag. Kemudian nanti fase statis dan fase kematian. Kira-kira begitu isi dari slide yang ini. Nah, penyebab kematian mikroorganisme itu adalah zat makanan yang diperlukannya berkurang, sehingga terjadi paceklik makanan, itu yang kita sebutkan tadi. Kemudian hasil ekskresi sendiri menjadi tertimbun sehingga mengganggu pembiakan dan pertumbuhan. Artinya hasil ekskresi itu kan zat racun. Luaran metabolisme mikroorganisme itu kan ekskresi zat racun kan. Jadi dia bersatu tuh nutrisi dengan zat racun itu. Yang tidak tahan dengan itu mengalami kematian. Itu tadi fase statis dan fase kematian. Nah, apa sebenarnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme? Itu yang tadi slide yang tadi itu. Yang pertama kita ke temperatur atau suhu. Nah, bakteri temperatur ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Nah, contoh paling nyata adalah bagaimana kita melihat faktor suhu bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme itu adalah ketika melakukan sterilisasi dengan autoklav. Kenapa kita melakukan sterilisasi dengan autoklav? Untuk melakukan untuk mencegah semua alat bahan kita terkontaminasi lagi dari mikroorganisme. Itu contoh bukti bahwa suhu dan temperatur itu mempengaruhi mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Oke. Suhu dapat mempengaruhi mikroorganisme itu dalam dua cara yang berlawanan. Yang pertama, apabila suhu naik, kecepatan metabolisme naik dan pertumbuhan dipercepat atau sebaliknya. Maka nanti mikroorganisme itu bisa dibedakan berdasarkan suhu optimumnya dia tumbuh. Ada suhu minimum, di bawah suhu ini pertumbuhan mikroorganisme tidak terjadi. Suhu optimum, suhu di mana pertumbuhan paling cepat, kemudian ada suhu maksimum. Di atas suhu ini pertumbuhan mikroorganisme tidak terjadi. Nah, kapan suatu mikroorganisme itu mencapai suhu optimumnya, itu berbeda-beda.
maka nanti dibagi lagi golongannya. Ada golongan termofil, hidup baik pada suhu 55 sampai 60 derajat Celcius. Berarti kalau dia hidup di bawah suhu ini, berarti bukan suhu optimumnya. Suhu optimumnya itu dia. Atau mesofil misalnya, suhu optimumnya itu 25 sampai 40 derajat Celcius. Bisa nggak dia hidup 5 derajat Celcius? Bisa, tapi itu suhu minimumnya. Itu cara membacanya. Kemudian ada sikrofil, suhu yang hidup pada suhu rendah. Suhu 10 sampai 20 derajat Celcius, itu suhu optimumnya. Makanya saya katakan tadi, suhu optimum itu berbeda-beda untuk setiap mikroorganisme. Kalau dia golongan termofil, maka suhu optimumnya adalah 55 sampai 65 derajat Celcius. Tapi kalau dia mikroorganisme tergolong mesofil, maka suhu optimumnya 25 sampai 40 derajat Celcius. Begitu maksudnya, ya. Mohon dipahami. Nah, ini apa ini? Ya, ini ini gambar ini menyatakan bahwa keberadaan mikroorganisme. Kalau semakin ke atas dia membutuhkan oksigen, kalau di bawah dia tidak membutuhkan oksigen. Ini dia anaerob ini. Ini aerob ini. Gitu ya. Semakin ke atas, ini kan tabung reaksi ya. Semakin ke atas dia semakin membutuhkan oksigen, tapi kalau di bawah berarti tidak membutuhkan oksigen, anaerob. Nah, itu keberadaan O2. Kemudian pengaruh kelembapan. Jadi bakteri itu menyukai medium yang basah, bahkan dapat hidup di air. Kemudian tidak dapat tumbuh subur pada air yang tertutup karena udara kurang. Udara kering yang baik membunuh bakteri, kemudian spora itu dapat bertahan beberapa tahun dalam keadaan kering. Maksudnya bahwa bakteri itu hidup pada kondisi yang lembab, suka pada kondisi yang lembab. Itu bisa dibuktikan bahwa kalau di tubuh kita, sesuatu yang lembab itu rawan untuk ditumbuhi oleh mikroorganisme. Kemudian kalau jenis pangan yang basah-basah itu rawan cepat rusak dan ditumbuhi mikroorganisme. Roti basah itu 3 hari itu sudah berjamur. Tapi kalau roti kering, 3 hari itu sama 1 minggu tidak terjadi apa-apa. Itu membuktikan bahwa mikroorganisme itu hidup pada kondisi yang seperti itu. Udara kering baik untuk membunuh bakteri. Itulah contohnya, misalnya roti kering itu tidak ada bakteri di situ. Tidak tumbuh, ada di situ tapi nggak tumbuh gitu. Kemudian spora. Spora itu kan sel vegetatif ya. Ada beberapa jenis bakteri yang bisa menghasilkan spora. Nah, spora ini itu dapat tumbuh kembali jika kondisi lingkungan sudah baik kembali. Jadi kalau bakteri berspora ini, ketika kondisi lingkungan kurang baik, maka dia bisa menghasilkan spora sebanyak-banyaknya. Selnya mati, sporanya dorman. Maka ketika lingkungan sudah baik, spora-spora tadi itu bisa menghasilkan individu baru. Makanya namanya sel vegetatif. Kemudian pengaruh perubahan nilai osmosis. Paling cocok untuk kehidupan mikroorganisme adalah medium yang isotonik. Isotonik itu ada yang netral ya. Oke. Kemudian jika ditempatkan dalam larutan yang hipertonik terhadap isi sel, maka akan mengalami plasmolisis. Ini ingat difusi osmosis. Peristiwanya seperti itu nih. Kalau contoh misalnya bakteri dalam larutan gula pekat, maka terjadi konsentrasi larutan konsentrasi kan apa difusi osmosis kan konsentrasi yang larutan tinggi ke larutan rendah.
pelarut rendah, pelarut tinggi ke rendah. Jadi kalau larutan gula pekat itu tentu pelarutnya air, gulanya banyak, maka tentu isi sel itu keluar, berpindah melalui membran sel keluar ke dalam lingkungan sehingga isi sel mengalami plasmolisis. Ini ingat difusi dan osmosis. Nah, kemudian pengaruh sinar atau radiasi. Umumnya bakteri tidak berfotosintesis, bahkan radiasi dapat berbahaya baginya. Ini tidak menjadi suatu persoalan ya. Ini mudah untuk dicerna kalau ini ya, nggak ada masalah. Oke, suplai zat gizi juga saya pikir tidak terlalu payah untuk dijelaskan, karena ya kalau dia mau tumbuh dan berkembang, maka suplai zat gizinya harus bagus juga. Artinya komposisi media pertumbuhan juga harus tersedia. Kemudian nilai pH. pH umumnya mikroorganisme itu tumbuh pada kisaran pH 6-8, netral. Nah, ada nggak bakteri yang hidup di bawah itu atau di atas itu? Ada. Bakteri asam laktat itu tumbuh baik pada pH yang asam, 3-6. Apa contohnya bakteri asam laktat? Minuman, kalau sebut merek Yakult. Yakult itu fermentasi yang dibantu oleh bakteri asam laktat, makanya asam. Itulah contoh bakteri yang hidup pada pH asam. Asam laktat. BAL namanya. Maka nanti mikroorganisme bisa dibedakan berdasarkan rentang pH. Ada asidofil, neutrofil, dan alkalifil. Itu penjelasannya. Kemudian aktivitas air. Aktivitas air itu adalah jumlah air bebas yang terdapat dalam bahan pangan. Paling tinggi itu 1. Koefisiennya. Jadi ini dia. Jadi semakin mendekati 1, maka jumlah airnya semakin banyak. Jumlah air bebasnya. Oke. Ketersediaan oksigen juga sudah, nanti ada aerob, anaerob, aerob fakultatif, dan seterusnya. Kemudian kalau faktor kimia juga bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme, nanti ada istilahnya fungistatik, menghambat pertumbuhan kapang atau fungi, kemudian ada bakterisidal membunuh bakteri, ada fungisidal membunuh fungi. Kemudian pembentukan produk ini yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu terbentuknya metabolit sekunder, contohnya antibiotik. Jadi produk yang dihasilkan mikroorganisme itu, metabolit sekunder itu yang kita gunakan sebagai antibiotik itu, pada hakikatnya adalah senyawa yang tidak dibutuhkan oleh mikroorganisme. Ternyata kita butuhkan. Jadi kita hidup di sisa-sisa buangan dari si mikroorganisme. Kurang lebih seperti itu sebenarnya, kalau melihat kajian literatur begini. Nah, kemudian ada pertumbuhan dioksik. Saya sebelum ke situ, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ada? Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Di sini ada hitung-hitungan. Ini sudah nampak ya? Oke, mana dia? Bakteri pembelahan biner tadi sudah. Oke, ada yang kita sebut namanya waktu generasi. Waktu generasi itu adalah waktu yang diperlukan untuk sel membelah diri. Membelah diri tadi konsepnya sudah jelaskan. Bakteri, kamir dan kapang ini golongan fungi, mempunyai waktu generasi yang pendek pada kondisi optimum untuk pertumbuhan. Kondisi optimum itu maksudnya adalah kondisi paling baik untuk pertumbuhan, sehingga bisa memperpendek waktu generasi. Cara menghitungnya seperti ini, 0,3T log 10Z. Nah, nanti kita apa? Contoh soalnya begini.
Kalau masuk ujian, mudah-mudahan masuk ujian lah ya. Pada kondisi pengamatan pertumbuhan, populasi sel awal bakteri itu 10⁴ sel per mili. Berapa itu? Meningkat menjadi 10⁻⁶ sel setelah 120 menit. Maka waktu generasinya adalah 0,3 itu kan tadi sudah koefisien resmi kan? T. T itu adalah 120 menit. Waktu generasi. Waktu masa sel itu tumbuh 120 menit. Maka yang berapa waktu generasinya tinggal dimasukkan logaritmik 10 yang 6 tadi itu dikurang logaritmik 10 4 sehingga waktu generasinya 18 menit. Maka artinya bahwa waktu yang diperlukan untuk sel membelah diri itu adalah 18 menit. Setiap 18 menit dia akan membelah. 18 menit pertama 2⁻1, 18 menit kedua 2⁻2, 2⁻3, 4, terusnya. Setiap 18 menit. Itu namanya waktu generasi. Nah, rupa pertumbuhan tadi sudah. Oke, ini yang kita maksud dengan pertumbuhan dioksik. Jika mikroorganisme dihadapkan pada dua jenis nutrisi, maka yang dimanfaatkan, maksudnya dua jenis nutrisi ini konsepnya begini. Jika mikroorganisme dihadapkan pada dua jenis sakarida, satu monosakarida, yang kedua disakarida, satu glukosa dan satu laktosa, maka yang digunakannya dulu itu adalah glukosa. Masuklah dia ke fase pertumbuhan, kan gitulah. Mulai dari fase adaptasi, logaritmik, statis. Nah, ketika pada fase statis, glukosanya sudah tidak ada, tinggal laktosa di situ, maka dia masuk fase adaptasi kedua untuk memanfaatkan laktosa, mengganti glukosa. Maka pertumbuhan ini yang kita sebut namanya pertumbuhan dioksik. Jadi pertumbuhan dioksik itu adalah pertumbuhan yang terjadi di mana suatu mikroorganisme dihadapkan pada dua jenis nutrisi, dalam hal ini dua jenis gula, yang satu glukosa, monosakarida, yang satu laktosa. Maka dia menggunakan glukosa dulu sampai habis, sampai pada fase statisnya, kemudian ketika dia masuk ke fase ketika dia mau mengkonsumsi laktosa, pengganti glukosa, maka masuk fase adaptasi kedua sebelum menggunakan itu. Ini ini kaitannya dengan diskusi terkait dengan metabolisme kemarin. Ada operon lag istilahnya. Operon lag itu muncul ketika laktosa ada. Kalau laktosa nggak ada, operon lag tersembunyi. Itu konsep yang minggu yang lalu ya, kalau nggak salah. Nah, itu fase dioksik. Nah, kalau jenis pertumbuhan seperti biasa, ada simbiosis, sinergis, antagonis. Ini umum ceritanya. Faktor juga ada. Kemudian ada namanya stres mikroba. Mikroba bisa juga stres. Sel dalam populasi dapat mengembangkan ketahanan yang sama atau berbeda pada beberapa jenis stres, tergantung pada sifat dan tingkat stres. Nah, setidaknya ada 3 terminologi yang berbeda mengenai karakteristik sel mikroba karena paparan stres fisik dan kimia. Yang pertama itu cedera subletal, hidup tetapi tidak berkembang. Kira-kira begitu, dia stres ini, tapi hidup, tapi nggak berkembang, namanya stres ya. Kayak keren lah beberapa ini ya. Udah stres gitu. Dia seolah-olah mendengar materi ini, tapi pikirannya kemana gitu. Nah, kira-kira begitu. Adaptasi stres. Jadi mikroorganisme itu bisa juga adaptasi terhadap respon mikroba terhadap stres. Bisa juga. Nah, bisa misalnya dia kan lebih kepada ukuran sel ya, bisa mengecilkan sel atau bisa membesarkan sel. Ya, kurang lebih seperti itulah kalau adaptasi
stres dari mikroorganisme. Nah, terakhir, kalau ada pertanyaan begini, suatu sel mikroorganisme, bentar ya, kalau contohnya begini, bentar ya, saya kasih contoh soal. Tapi di mana ya? Terkait pertumbuhan dan perkembangan juga. Saya lupa. Kalau ada soal nanti, gini, sebuah mikroorganisme ditumbuhkan ke dalam media pertumbuhan baru, di mana waktu adaptasinya itu adalah 15 menit. Ingat ya, waktu adaptasi adalah 15 menit. Nah, sedangkan waktu generasinya adalah 30 menit. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah selnya ketika 60 menit? Cara menghitungnya adalah ingat tadi fase pertumbuhan. Ketika fase adaptasi, dia tidak terjadi apa-apa. 0. Maka 15 menit pertama tidak terjadi apa-apa. Kan gitu ya. Jadi tadi ketika waktu generasinya berapa tadi? 30 menit. Berarti menghitungnya 30 menit berikutnya baru dia mulai terjadi pembelahan sel. Berarti dari 60 menit itu 45 menit kemudianlah dia baru 2 pangkat N-nya. Kan gitu ya. Maka jumlah berapa kali dia dapat membelah dalam waktu 60 menit itu? 1 kali, 2 kali? Berapa kali? Kita ulang soalnya. Suatu bakteri, dia punya waktu adaptasi itu adalah 15 menit. Dan waktu generasinya adalah 30 menit. Berapa jumlah selnya setelah 60 menit? Kan gitu. Nah, 15 menit pertama, sesuai dengan kita diskusikan di faktor pertumbuhan, kurva pertumbuhan, tidak terjadi apa-apa. 0. Sudah, dia itu setiap kali dia pembelahan itu setiap 30 menit, kan gitu ya. Maka dihitung 30 menit itu adalah setelah 15 menit. Setelah 15 menit 30, berapa menit itu? 30 tambah 15. 45. Menit ke-45 lah dia melakukan pembelahan pertama. Maka dalam waktu 60 menit itu berapa kali dia bisa membelah? Berapa kali? 1 kali kan? Karena di menit ke-45 dia. Di 30 menit berikutnya itu udah menit ke-75. Udah lebih dari 60. Maka 2 pangkat 1. Karena 1 kali kan? Tapi kalau dia 80 menit, berapa jumlah sel setelah 80 menit? Maka 2 pangkat 2. Karena 80 menit itu dia 2 kali bisa membelah. Begitu menghitungnya. Kalau ada soal ujian seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait pengantar ini. Silakan nanti ditambah lagi informasinya terkait pertumbuhan dan perkembangan. Mudah-mudahan sedikit tercerahkan, walaupun menghayal sebagian dari kalian.